Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri dengan NIM S1S12100. Saya dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi Python Dictionaries beserta cabangnya yang dimana materinya itu berada di W3 School. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama-tama kita membuka W3 School. Nah, dan Visual Studio Code. Materi yang pertama adalah Python Dictionaries atau Kamus Python. Nah, di sini saya sudah menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Kamus digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci. Kamus adalah kumpulan yang terurut, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Kamus ditulis dengan tanda kurung kurawal dan memiliki kunci serta nilai. Contoh programnya, membuat dan mencetak kamus. Jadi contoh programnya adalah seperti ini. Nah, program ini akan saya implementasikan ke Visual Studio Code. Langsung saja kita mengetikkan. Di sini saya akan menghentikan perintah print untuk menjalankan hasil outputnya. Langsung saja kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Nah, jadi hasil output yang ditampilkan adalah tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Item kamus diurutkan, dapat diubah, dan tidak mengizinkan duplikat. Item kamus disajikan dalam pasangan kunci, nilai, dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Nah, contohnya cetak nilai merek ke kamus. Nah, di sini misalnya kita pilih mie instan. Kita run untuk melihat hasil outputnya. Jadi, mie instan yang ditampilkan adalah Isra. Karena di sini kita mencetak nilai dari mie instan, di mana kata nilainya itu Isra dan kata kuncinya itu mie instan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dipesan atau diurutkan. Ketika kami mengatakan bahwa kamus diurutkan, itu berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan dirubah. Nah, tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan. Anda tidak dapat merujuk ke suatu item dengan menggunakan indeks. Dapat diubah. Kamus bersifat
changeable artinya di sini kita dapat mengubah, menambah, atau menghapus item setelah kamus dibuat. Duplikat atau tidak diizinkan. Kamus tidak boleh memiliki dua item dengan kunci yang sama. Contohnya, nilai duplikat akan menimpa nilai yang sudah ada. Di sini kita tambahkan Nah, di sini langsung saja kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Maaf, di sini saya lupa menghapus. Kita run kembali. Nah, maka tampilan outputnya adalah seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Panjang kamus. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki kamus, kita menggunakan fungsi len. Contohnya, cetak jumlah item dalam kamus. Kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Nah, maka hasil outputnya adalah 4. Karena itemnya juga bernilai 4. Kita lihat. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Item kamus atau type data. Nilai dalam item kamus dapat berupa tipe data apapun. Contohnya, tipe data string, integer, boolean, dan daftar. Contoh programnya seperti ini. Di sini. Sini kita run untuk menampilkan hasil outputnya.
Nah, maka tampilan outputnya adalah seperti ini. Jika kita lihat ke W3 School, nah, maka tampilan outputnya sama dengan yang ada di Visual Studio Code. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, jenis dari perspektif Python, kamus didefinisikan sebagai objek dengan tipe data di. Contohnya, cetak tipe data kamus. Kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Maka tampilannya seperti ini. Kita lihat ke W3 School. Tampilannya sama dengan yang ada di Visual Studio Code. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Konstruktor dict. Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor dict, fungsi dict untuk membuat kamus. Nah, contohnya menggunakan metode fungsi dict untuk membuat kamus. Jadi kita menggunakan fungsi dict untuk membuat kamus. Contohnya kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Nah, tampilan outputnya seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Koleksi Python atau array ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Nah, pertama adalah daftar. Daftar adalah kumpulan yang terurut dan dapat diubah atau mengizinkan anggota duplikat. Sedangkan tuple adalah koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah atau mengizinkan anggota duplikat. Nah, set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak terindeks, atau tidak ada anggota duplikat. Nah, kamus adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah, dan tidak ada anggota duplikat. Item yang ditetapkan itu tidak dapat diubah, tetapi kita juga dapat menghapus dan atau menambahkan item kapanpun yang kita mau. Nah, Python Dictionary sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjut ke access items. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Python access item. Di sini kita translate terlebih dahulu untuk memudahkan kita. Nah, mengakses item, di sini kita dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Contohnya, dapatkan nilai kunci model dengan menggunakan program ini. Kita implementasikan ke Visual Studio Code.
Langsung saja kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Maaf, di sini saya lupa menambahkan perintah print. Nah, maka hasil outputnya adalah seperti ini. Ada juga metode yang disebut fungsi get yang akan memberikan kita hasil yang sama. Contohnya, dapatkan nilai kunci model menggunakan fungsi get. Langsung saja kita run untuk melihat hasil outputnya. Di sini terdapat kesalahan. Kita run kembali. Nah, maka tampilan outputnya adalah seperti ini. Nah, dapatkan kata kunci. Metode ini atau case akan mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus. Contohnya, kita memakai fungsi case. Kita run kembali untuk melihat hasil outputnya. Nah, maka output yang ditampilkan hanya kata kuncinya saja, yaitu brand, model, dan year. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Daftar kunci adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar kunci. Contohnya, kita tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar kunci juga diperbarui. Langsung saja kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Nah, maka tampilan outputnya adalah seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dapatkan nilai. Untuk mendapatkan nilai, metode ini atau values akan mengembalikan daftar semua nilai dalam kamus. Contohnya, kita menggunakan fungsi values untuk mendapatkan daftar nilai.
Nah, di sini langsung saja kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Nah, maka tampilan outputnya hanya menampilkan kata kuncinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Daftar nilai adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar nilai. Contohnya, buat perubahan pada kamus asli dan lihat apakah daftar nilai juga diperbarui. Contoh programnya adalah seperti ini. Kita implementasikan ke Visual Studio Code. Langsung saja kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Nah, maka tampilan outputnya yang ditampilkan adalah seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar nilai juga diperbarui. Di sini kita akan menambahkan item baru ke kamus asli. Ya. Maka tampilan output yang ditampilkan seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dapatkan barang. Metode ini atau item akan mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tuple dalam daftar. Contohnya, dapatkan daftar pasangan kunci dengan nilai menggunakan fungsi items. Kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Maka tampilannya seperti ini. Brand, Ford, model, dan Mustang dan year sama dengan 2019. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, daftar yang dikembalikan adalah tampilan item kamus. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar item. Contohnya, buat perubahan pada kamus asli dan lihat bahwa daftar item juga diperbarui. Sini kita akan membuat perubahan pada kamus asli dan kita lihat juga bahwa daftar item dapat diperbarui dengan menggunakan fungsi items. Langsung saja kita run. Nah, maka tampilan yang ditampilkan
seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Contoh, tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar item juga akan diperbarui. Di sini kita akan menambahkan item baru ke kamus asli. Itu sini kita ganti jadi warna. Kita run kembali. Nah, tampilan outputnya sudah tampil. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Periksa apakah kunci ada. Untuk menentukan apakah kunci tertentu ada dalam kamus, kita menggunakan fungsi in untuk menentukan kunci tertentu berada dalam kamus. Periksa apakah model itu ada di kamus. Untuk programnya seperti ini. Nah, kita run untuk menampilkan hasil output. Di sini kita mendapatkan kesalahan. Kita lihat. Kita run kembali. Nah, tampilannya adalah yes, brand ada dalam daftar kamus. Tampilannya sudah ada. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu change dictionary
item atau ubah item kamus. Nah, ubah nilai. Di sini kita dapat mengubah nilai item tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya. Di sini kita akan mengubah tahun menjadi 2018. Kita run. Nah, maka tampilannya tahunnya diganti menjadi 2018. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk memperbarui kamus, kita menggunakan metode update. Akan memperbarui kamus dengan item dari argumen yang diberikan. Argumennya harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci atau nilai. Contohnya, kita di sini akan memperbarui tahun mobil dengan menggunakan fungsi update. Kita menggunakan fungsi update. Nah, tampilannya sudah ditampilkan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tambahkan item atau ADD Dictionary Items. Nah, untuk menambahkan item, kamus dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai padanya. Contoh programnya seperti ini. Di sini taran. Nah, outputnya yang ditampilkan adalah seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Perbarui kamus. Metode ini atau update akan memperbarui kamus dengan item dari argumen tertentu. Nah, jika item tidak ada, maka item akan ditambahkan. Argumennya harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci atau nilai. Contohnya, tambahkan item warna ke kamus dengan menggunakan fungsi update. Di sini kita menggunakan fungsi update untuk menambahkan warna ke kamus. Kita memakai warna black. Kita run. Nah, maka tampilan outputnya di sini akan tertambah item baru yaitu color dengan
nilai dengan kolor, maksudnya itemnya kolor dan nilainya adalah black. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hapus item, yaitu remove items dalam bahasa Inggrisnya. Nah, untuk menghapus item, ada beberapa metode untuk menghapus item dari kamus. Contohnya, kita menggunakan fungsi pop untuk menghapus item dengan nama kunci yang kita tentukan. Di sini saya akan menghapus kata kunci misal brand. Kita run. Nah, maka yang ditampilkan kata kuncinya hanya model dan Mustang. Dan year 2019. Jadi kata brandnya tidak ditampilkan karena kita menggunakan fungsi pop untuk menghapusnya dari kamus. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Contoh, metode ini atau pop item menghapus item yang terakhir dimasukkan di versi sebelum 3.7 item acak malah dihapus. Contoh programnya seperti ini. Kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Nah, maka tampilan output yang ditampilkan hanya brand, port, dan model dengan nilai Mustang. Nah, di sini pop item itu menghapus item yang terakhir, di mana item yang terakhir itu yaitu tahun dengan kata kunci tahun dan nilai 1964. Jadi yang hanya ditampilkan kata kuncinya adalah brand dan model. Kita ke materi selanjutnya. Kata del kunci menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Contohnya, ya kita implementasikan seperti ini. Nah, jadi output yang ditampilkan, maksudnya nilai yang ditampilkan hanya brand dan year, yaitu tahun dan brand. Jadi nilai dari model tidak ditampilkan karena sudah dihapus dengan menggunakan fungsi del. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Contoh kata del, kuncinya juga dapat menghapus kamus sepenuhnya. Jadi fungsi del juga ini, dia bisa menghapus semua kamus. Contohnya, seperti ini. Kita run.
Nah, maka tampilannya menjadi error karena fungsi del juga ini menghapus kamus sepenuhnya. Kita lihat ke Waitrschool. Nah, tampilannya sama dengan yang berada di Visual Studio Code. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, metode clear juga dapat mengosongkan kamus. Di sini kita menggunakan fungsi clear untuk mengosongkan kamus. Nah, maka tampilan outputnya kosong atau tidak ada kamus yang ditampilkan karena kita menggunakan fungsi clear yang fungsinya itu mengosongkan kamus. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kamus lingkaran atau loop dictionaries. Nah, ulangi melalui kamus. Kita dapat mengulang kamus dengan menggunakan fungsi for loop. Nah, saat mengulang kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus, tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Contohnya, cetak semua nama kunci dalam kamus satu per satu menggunakan fungsi for. Nah, maka tampilannya sudah tampil. Di sini fungsi for ini hanya mencetak nama kunci dalam kamus satu per satu, yaitu di mana kata kunci kamusnya yaitu terdiri dari brand, model, dan year. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini cetak semua nilai dalam kamus satu per satu menggunakan fungsi for. Nah, di sini kita akan mencetak semua nilai dalam kamus. Itu satu per satu. Nah, hasilnya sudah ditampilkan, yaitu nilai dalam kamus, di mana nilai dalam kamus yaitu for Mustang 2019 ini dicetak menjadi satu per satu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Contoh, kita juga dapat menggunakan fungsi values untuk mengembalikan nilai dalam kamus. Nah, fungsi values ini adalah mengembalikan semua nilai dalam kamus. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita juga dapat menggunakan fungsi case untuk mengembalikan kunci dalam kamus. Contohnya,
Di sini kita tinggal mengubah, menggantinya menjadi fungsi case. Nah, tampilan outputnya sudah tampil. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Contoh, ulangi key dan value dengan menggunakan fungsi items. Nah, tampilannya sudah tampil. Jadi fungsi items ini untuk menampilkan kata kunci dan kata nilai. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu salin kamus atau copy dictionaries. Nah, di sini kita tidak dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik dictionaries 2 sama dengan dictionaries 1, karena dictionaries 2 hanya akan menjadi referensi ke dictionary 1 dan perubahan yang dilakukan dictionary 1 secara otomatis juga akan dilakukan di dictionaries 2. Jadi ada cara untuk membuat salinan, salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode kamus bawaan, yaitu fungsi copy. Contohnya, kita buat salinan kamus dengan fungsi copy. Contoh programnya seperti ini. Nah, maka tampilan outputnya sudah tampil. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan fungsi bawaan dict. Jadi cara lain untuk salinan ini kita menggunakan fungsi dict. Nah, tampilannya untuk salinan kamusnya sudah tampil. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kamus bersarang, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu nested dictionaries. Nah, kamus dapat berisi kamus. Ini disebut kamus bersarang. Jadi di sini contohnya kita akan membuat kamus yang berisi 3 kamus. Langsung saja kita implementasikan ke Visual Studio Code.
Di sini langsung saja kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Di sini kita lupa menggunakan perintah print. Di sini masih terdapat error. Kita run kembali. Nah, jadi programnya sudah berhasil dan tampilan output yang ditampilkan adalah seperti ini. Jadi Cil 1 urutannya adalah dengan nama Isra, tahun lahir 2004, sedangkan Cil 2 dengan nama Kiki dengan tahun lahir 2003. Dan begitu juga seterusnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jika kita ingin menambahkan 3 kamus ke dalam kamus baru, contohnya buat 3 kamus, lalu buat 1 kamus yang akan berisi 3 kamus lainnya. Saya akan implementasikan ke Visual Studio Code. Ini kita hapus. Sini kita ketikkan ulang saja kodenya.
Nah, langsung saja kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Oh, maaf, di sini saya lupa menambahkan perintah print. Ini perintah printnya di sini adalah kita run untuk menampilkan hasil output. Nah, maka tampilan output yang ditampilkan tampilannya adalah seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Akses item di kamus bersarang. Untuk mengakses item dari kamus bertumpuk, kita menggunakan nama kamus dimulai dengan kamus luar. Contohnya, cetak nama anak 2. Dengan menggunakan program ini. Nah, contohnya, di sini kita print. Langsung saja kita run melihat hasil outputnya. Nah, di sini kita mencetak nama anak kedua, di mana nama anak keduanya adalah Isra. Jadi yang tercetak, jadi tampilan output yang ditampilkan adalah anak kedua. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu metode kamus atau Python Dictionary kamus. Nah, metode kamus Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat kita gunakan pada kamus. Jadi, contoh metode bawaannya adalah clear, copy, from case, fungsi get, fungsi items, dan fungsi case, fungsi pop item, dan fungsi set default, dan fungsi update, dan terakhir adalah fungsi values. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam video saya maupun kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.